Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Ustadz Akmal Nasari Basral. Ya, beliau adalah penulis biografi Ustadz Buya Hamka. Ya, kita akan belajar dari sana nanti, hari ini kajiannya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang kami hormati juga Pak Ketua UMI, Mas Rifai Enrang, juga pengurus UMI, Ibu Dewi Yahya, dan semua yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan berkah. Kita akan belajar bersama sore hari ini. Untuk memulai kegiatan ini, seperti biasa, kita akan diawali sedikit pengantar dari Pak Ketua UMI dan dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, 5 ayat dari surat Al-Waqiah. Untuk itu, Pak Ketua UMI, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustaz Akmal Nasari Basral, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah UMI yang ada di Wellington dan juga jamaah dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan seluruh pengurus UMI mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustaz Akmal Nasri Basral yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan nasihat kepada kita semua yang ada di sini. Terima kasih juga kepada Pak Budi sebagai Dewan Pembina UMI yang telah memfasilitasi acara kita setiap hari di acara virtual UMI ini. Kemudian terima kasih kepada seluruh jamaah, baik jamaah UMI yang ada di Wellington dan juga jamaah yang berasal dari berbagai daerah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz untuk membacakan surat Al-Waqiah ayat 71 sampai 75. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumun nara allati turun. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Ketua UMI dan Mas Wira. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan kajian mengenai belajar dari Buya Hamka yang akan disampaikan oleh Ustadz Akmal Nasari Basral. Untuk itu waktu sepenuhnya kami persilahkan Ustadz. Kita ada waktu sekitar 1 jam lewat 5 menit. Monggo Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da.
Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah, zat yang bisa menyatukan apa yang sebelumnya terpisah. Kita yang sebelumnya belum pernah bertemu, atas ketetapan Allah pada petang hari ini di New Zealand dan sekitarnya, dan pada siang hari ini di Jakarta, waktu Indonesia Barat dan sekitarnya, Allah takdirkan untuk bersilaturahim, saling bertukar wawasan, saling bertukar pengetahuan, dan kecintaan kita kepada Buya Hamka, salah seorang ulama kita yang bukan hanya dikenal di tingkat nasional, juga di tingkat internasional. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, manusia paling mulia sepanjang zaman. Meski jarak kita dengan beliau terentang 14 abad jauhnya, tapi tersebab kehidupan beliau sebagai seorang pembawa risalah, sebagai seorang pemimpin umat, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang saudagar, sebagai seorang hakim, sebagai seorang panglima, banyak sekali predikat Nabi kita. Kita bisa melihat dan mencontoh mana hal-hal yang harus kita prioritaskan dalam hidup ini. Kita jadi tahu mana yang hak, mana yang batil, dan mana yang syubhat dalam kehidupan kita ini. Termasuk apa-apa saja yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan, semua bisa kita lihat berdasarkan uswah yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan salam takzim dan hormat pada seluruh sahabat semua, para guru, para senior, para mungkin juga ada junior juga dari sisi umur, tetapi mungkin juga dari sisi religiusitas ya, lebih tinggi dari saya, kawan-kawan semua di New Zealand dan sekitarnya. Sebetulnya ini Pak Budi, saya bukan ustadz nih, jadi diralat dulu dikit ya. Jadi saya kalau dipanggilnya Uda Akmal aja lah, Uda Akmal ya. Nah, udah ya, lebih gampang siap. ya. Siap. Ya. Uda itu ada kepanjangannya juga Pak Budi. Apa itu? Ustadz dadakan ya. Jadi Ustadz dadakan. Nah, karena disuruh mengisi kajian, saya sebetulnya lama dulu di majalah berita ya, 2 majalah berita ya, Indonesia, di Gatra dan di Tempo. Waktu di Gatra dulu masih di Wisma Kosgoro tahun 90-an, saya satu kantor dengan Deutsche Bank. Nah, di Deutsche Bank itu ada salah satu karyawannya namanya Ibu Dewi Yahya. Wah. Suka satu lift saya kadang-kadang gitu. Mungkin Bu Dewi sudah nggak ingat ya. Tapi kebetulan saya dulu memang salah satu kawan juga dari Pak Tantowi Yahya. Sekarang Pak Dubes. Karena saya dulu di media itu ya. Jadi banyak kenal juga dengan beliau. Nah, Buya Hamka kita ketahui bersama adalah seorang Indonesia yang mungkin predikatnya itu tidak bisa dikelompokkan hanya dalam satu kelompok satu saja gitu. Apakah beliau hanya ulama saja atau beliau hanya sastrawan saja, pengarang saja. Misalnya Buya Syafi'i Ma'arif, Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif yang pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah menyebutkan Buya Hamka ini paling sedikit bisa dimasukkan ke dalam 5 kelompok profesi. Pertama sebagai pengarang, terus kemudian kedua sebagai pemikir, karena banyak buku-buku dia yang bersifat filosofis, bersifat motivasional. Kemudian ketiga, dia sebagai sastrawan. Jadi dibedakan nih sama Pak Syafi'i Ma'arif, antara sebagai pengarang dan sastrawan. Karena pengarang mungkin belum tentu bersifat sastra ya, tapi kalau sastranya ini elemen-elemen pujangganya. Kemudian yang keempat sebagai seorang sejarawan publik. Nah, ada cukup banyak buku Buya Hamka yang meneliti tentang kisah-kisah sejarah dari ulama-ulama atau Indonesia secara keseluruhan, bahkan dunia Islam internasional gitu. Tapi karena beliau tidak terdidik secara akademis dan belajar sejarah secara formal, maka disebutnya sejarawan publik gitu ya, bukan sejarawan akademis oleh Pak Syafi'i Ma'arif. Dan kemudian yang kelima tentu saja yang paling terkenal sebagai seorang mufasir. Beliau menghasilkan karya 30 jilid tafsir Al-Azhar. Salah satu tafsir yang paling banyak dibaca oleh orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang-orang kita serumpun gitu. Jadi Pak Mun'im Siri pernah mengadakan penelitian bahwa tafsir
dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia yang paling banyak dibaca sampai saat ini, yang paling banyak dibaca, itu tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Karena selalu cetak ulang juga. Tahun 2013 saya pernah diundang kawan-kawan di Amerika Serikat karena waktu itu ada muktamar tiap akhir Desember di Louisville, Kentucky oleh kawan-kawan di sana. Saya mendapat informasi waktu itu setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 11 itu diadakan kajian tafsir Al-Azhar oleh kawan-kawan di Amerika Serikat lewat Skype waktu itu. Dan itu sudah masuk putaran ketiga. Bayangkan masuk putaran ketiga. Jadi padahal kalau 30 juz aja itu habisnya berapa lama gitu kan? Hanya sepekan sekali 2 jam gitu. Jadi luar biasa. Nah, sambutan terhadap Buya Hamka di Singapura, di Malaysia, udahlah kita nggak usah omongkan lagi gitu ya. Bagi semua yang pernah melihat rumah kelahiran Buya Hamka di pinggir Danau Maninjau itu, yang sekarang jadi museum, itu diperbaharui, direnovasi atas bantuan Malaysia, umat Islam Malaysia, luar biasa gitu. Dan saya kira juga bagi komunitas Muslim di New Zealand, di Australia dan sekitarnya, nama Buya Hamka juga bukan sesuatu nama yang asing ya, nama yang terus hidup karena alhamdulillah tersebab kita juga sekarang hidup di dunia digital, dokumentasi rekaman-rekaman Buya Hamka baik yang audio maupun video waktu itu baru ada di TVRI. Sekarang juga bisa kita lihat di YouTube gitu, lebih mudah untuk itu. Nah, jadi ketika kita masuk melalui 5 kategori Buya Hamka yang disampaikan oleh Pak Ahmad Syafi'i Ma'arif ini, saya melihat sebetulnya masih ada satu lagi kategori yang Pak Ahmad Syafi'i Ma'arif itu lupakan gitu ya, mungkin tidak teringat. Yakni Buya Hamka sebagai seorang jurnalis. Karena beliau dulu di umur 28 tahun sudah jadi pemimpin redaksi Pedoman Masyarakat di Medan pada tahun 36. Nah, sebelumnya ada majalah Panji Islam yang dipimpin oleh namanya Pak Zainal Abidin Ahmad, dan kemudian nanti setelah kemerdekaan 2 majalah ini merger, Panji Islam dan Pedoman Masyarakat menjadi Panji Masyarakat. Panji Mas yang kita kenal juga dibesarkan oleh Buya Hamka dan kemudian nanti dilanjutkan oleh anak beliau Pak Rusdi Hamka dan selanjutnya gitu. Nah, ini buku saya, covernya mungkin bisa kelihatan ya. Ya. Jadi ini buku saya, Setangkai Pena di Tangan Pujangga. Jadi karena Buya Hamka itu hidupnya umurnya 73 tahun, lahir tahun 1908, bertepatan dengan kebangkitan nasional ya di Indonesia ya, berdirinya Budi Utomo. Kemudian Buya Hamka wafat itu umur 73 tahun, tahun 1981, tanggal 24 Juli. Jadi karena tadi fase hidup beliau itu begitu banyak, ada beliau sebagai pujangga, ada beliau sebagai ulama, ada beliau sebagai mufasir, ada beliau sebagai jurnalis, ada beliau sebagai sejarawan, segala macam. Kalau hanya dalam satu buku menurut saya terlalu tebal gitu. Dan kalau buku terlalu tebal, harganya juga terlalu tinggi, terutama untuk ukuran rakyat Indonesia. Jadi saya putuskan bersama penerbit Republika, kita pecah 2 buku ini. Jadi buku pertama ini, buku Setangkai Pena di Tangan Pujangga, ini sejak kelahiran Buya Hamka kanak-kanak, beliau masuk remaja, sampai umur 30 tahun. Jadi batas akhirnya sampai umur 30 tahun. Ya, ini ketika beliau menerbitkan novelnya yang paling terkenal, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, tahun 38 itu. Jadi sampai beliau umur 30 tahun, dan tahun itu juga Buya Hamka bertemu untuk pertama kalinya dengan Bung Karno di Bengkulu, bersama Abdul Karim Oi Cheng Hien, yang kemudian nanti menjadi tokoh PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Nanti buku kedua judulnya Serangkai Makna di Mihrab Ulama. Itu insya Allah menggambarkan peristiwa Buya Hamka umur 31 tahun sampai beliau wafat. Setelah nanti beliau juga mengalami masa-masa berat di zaman Orde Lama, di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Kita tahu beliau ada fase sampai di penjara segala macam tanpa diadili, dan kemudian disitulah lahir periode tafsir Al-Azhar yang terkenal itu ya. Kemudian sampai nanti berdiri Majelis Ulama Indonesia tahun 75.
Tapi untuk pertama kali, saya akan lebih fokus pada masa anak-anak dan masa remaja sampai dewasa muda Buya Hamka ini dulu. Karena waktu kita juga amat sangat singkat dan terbatas. Buku ini sebelumnya saya sampaikan pada kawan-kawan sudah ada juga versi e-booknya di bukurepublika.co.id. Dan seluruh hasil penjualan dari buku ini 100% akan disumbangkan untuk program Dai untuk Negeri di Mentawai. Jadi di Mentawai itu salah satu wilayah yang secara geografis masuk wilayah Sumatera Barat sama dengan daerah Buya Hamka, kelahiran Buya Hamka, tapi secara antropologis masih banyak masyarakat non-muslim di sana, masih banyak masyarakat yang animis, dinamis gitu. Dinamisme. Jadi sangat butuh sekali kawan-kawan kita para mubaligh, para ustadz dan ustazah yang sudah masuk ke sana untuk kita support. Nah, salah satu pintu supportnya, insya Allah kalau bapak-bapak, ibu-ibu berkenan mendownload buku ini, gitu ya, nanti semua hasilnya dari Republika dikirimkan kerja sama dengan ACT. Jadi kalau di versi ininya ini ada logo ACT-nya di sini. Ini untuk menghindari pembajakan juga di Indonesia. Luar biasa pembajakan buku. Udah buku tentang agama pun masih dibajak, gitu ya. Nah, ini pengantar awal. Kita masuk sedikit tentang Buya Hamka yang saya kira juga sudah banyak diketahui oleh para sahabat muslim di New Zealand dan sekitarnya, terutama mereka yang sudah berusia 40 ke atas, tentu sudah tidak asing lagi. Mungkin masa kecil juga pernah mendengar diajak oleh orang tua kita berkenalan langsung atau mengikuti pengajian Buya Hamka di masjid beliau yang terkenal di Al-Azhar Pusat Sisingamangaraja. Yang kemudian juga di situ ada sekolahnya gitu ya. Jadi cukup banyak orang-orang tua muslim Indonesia kelas menengah yang kemudian menitipkan anak mereka, pendidikan anak mereka di sekolah Al-Azhar ini. Buya Hamka lahir dari kedua orang tua yang sama-sama pasangan Minang. Dari sisi ayahnya, Haji Abdul Karim Hamka, yang biasa dipanggil Haji Rasul, dan terus ke atas, itu merupakan para ulama. Jadi ayah Buya Hamka itu ke atas sampai 5 generasi ke atasnya adalah ulama-ulama terkenal dari Minangkabau yang sudah biasa dakwah ke banyak tempat, baik domestik maupun di regional ya, karena mereka semua sudah pernah pergi haji semua gitu. Sementara dari pihak ibunya, Siti Syafiah itu dari kalangan pemangku adat, kalangan-kalangan yang banyak masih berkecimpung dengan adat-adat Minang tradisional pada waktu itu. Yang disebut adat-adat itu antara lain termasuk menyabung ayam gitu ya. Menyabung ayam atau misalnya pada waktu itu mengisap candu, hal-hal yang memang tidak sesuai dengan syariat pada waktu itu gitu, pada masa era itu. Sehingga lama-kelamaan antara kedua keluarga besar ini sering kurang akur. Singkat cerita, pada waktu Buya Hamka berumur 12 tahun, ayah ibunya ini kemudian berpisah atas tekanan keluarga dan ayahnya kemudian pindah ke Padang Panjang, membuat sebuah sekolah agama yang disebut Sumatera Tawalib. Ini salah satu bentuk sekolah agama yang pada waktu itu sangat modern. Jadi berbeda dengan jenis-jenis pesantren yang sudah lazim di Pulau Jawa pada waktu itu. Sumatera Tawalib ini kira-kira lebih berciri seperti model madrasah zaman sekarang gitu ya. Jadi sudah ada pendidikan-pendidikan yang sifatnya lebih tanda kutip advance dari zamannya pada waktu itu. Nah, elemen perpisahan ini bagi Buya Hamka, karena dia kan namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Pada waktu kecil panggilannya Malik. Jadi kita akan gunakan nama Malik ini dulu nih, supaya tidak tersesat dengan image Buya Hamka yang sudah tua, yang sudah jadi ulama besar. Malik ini, dia anak pertama dari 4 bersaudara. Anak pertama. Jadi dia anak laki-laki pertama, adiknya laki-laki, yang paling bungsu itu perempuan. Nah, setelah bapak ibunya berpisah seperti ini, Malik ini dia seorang yang sangat sensitif. Di dalam rumah dia itu sering merasa ya anak korban broken home gitu ya. Tapi di luar itu dia nakal sekali. Dia nakal. Dia sering mengganggu kawan-kawannya. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa yang saya jadikan sumber utama penulisan novel saya ini adalah autobiografi Buya Hamka sendiri, Kenang-kenangan Hidup, 4 jilid. Jadi sumber primernya
autobiografi Buya Hamka, Kenang-kenangan Hidup yang 4 jilid, diterbitkan Buya Hamka tahun 1951. Kemudian buku biografi tentang ayahnya yang berjudul Ayahku, setahun sebelumnya. Dan kemudian saya mewawancarai 3 orang anak Buya Hamka, yakni Profesor Alia Hamka, Pak Irfan Hamka, kedua ini sudah meninggal tahun 2015 dan 2016, dan Buya Afif Hamka. Buya Afif Hamka sampai sekarang alhamdulillah masih hidup, tapi kondisi kesehatannya kurang bagus, sering sakit-sakitan. Kemarin terakhir waktu saya launching di JCC, Jakarta Convention Center, tanggal 1 Maret novel ini, pada waktu penutupan Islamic Book Fair, Buya Afif sebetulnya dijadwalkan hadir, cuma beliau baru kena stroke. Jadi mohon juga doa dari komunitas muslim di New Zealand dan sekitarnya, agar ayahanda kita, Buya Afif juga, Allah mudahkan penyembuhannya. Saya dengar juga kalau kondisinya beliau sehat juga barangkali sebaiknya beliau diberi kesempatan silaturahim dengan kawan-kawan di New Zealand dan sekitarnya. Karena tentu beda. Karena tentu beda kalau yang menceritakan anak beliau langsung gitu ya, akan banyak sisi-sisi. Nah, saya lanjutkan, saya balik lagi pada waktu periode itu, sebagai seorang anak yang di luar kelihatannya, kalau bahasa Minangnya tuh baga gitu ya. Baga itu kayak bandel, tapi bukan bandel kriminal gitu. Suka ganggu orang, ngajak orang berantem, preman kecil gitu ya. Jadi kalau latihan silat pun nggak mau pakai tangan kosong, harusnya mau pakai pisau beneran. Jadi tangan-tangan ini si Malik waktu kecil ini sudah banyak bekas codet-codet. Kena pisau, dia latihan dengan teman-teman yang lebih besar. Kemudian untuk mendapatkan uang, Malik ini nggak ragu-ragu jadi joki. Joki kuda pacu, bukan joki ulangan umum, bukan joki ujian. Di Minang sampai sekarang itu ada 3 tempat yang masih ada pacuan kudanya, di Bukit Tinggi, di Batu Sangkar, dan di Payakumbuh gitu. Nah, si Malik kecil ini dari kecil dia mencari uangnya kalau udah keluar begitu. Jadi kadang-kadang mendatangkan keheranan buat orang-orang yang lihat, ini kok bapaknya ulama terkenal, anaknya kayak begini gitu. Bapaknya juga sibuk taklim ya, dan seringkali pulang itu dalam seminggu paling hanya sekali atau 2 kali gitu. Tapi oleh ayahnya, oleh Haji Rasul, sejak kecil Malik ini sudah dibiasakan membaca kitab-kitab dalam bahasa Arab yang berat untuk seumurannya, bahkan oleh mereka yang lebih besar lagi. Sehingga ini yang menjadi awal pertama kali ketertarikan Malik untuk mendalami dunia literasi. Terutama dia sangat terpengaruh sejak awal oleh karya-karya pujangga Mesir. Mustafa Mansur al-Manfaluti, Mustafa Lutfi al-Manfaluti ya, seorang sastrawan Mesir yang buta yang banyak menerjemahkan karya-karya Perancis ke dalam tradisi lisan Mesir. Nah, karena Buya Hamka banyak membaca karya dalam bahasa Arab dan kemudian beliau juga belajar bahasa Arab kelak di Al-Azhar ya. Beliau banyak menyerap karya-karya dari sastrawan Mesir yang hidup pada waktu itu, utamanya itu Mustafa Lutfi al-Manfaluti itu. Nah, pada waktu itu oleh ayahnya Buya Hamka dimasukkan ke dalam sebuah sekolah desa hanya sampai kelas 2 SD. Jadi ada 3 jenis sekolah desa, ada sekolah yang rakyat di atasnya sampai kelas 3 SD, dan kemudian ada satu sekolah yang berbahasa Belanda yang diperuntukkan bagi anak-anak Demang, anak-anak Tuanku Laras, anak-anak para pejabat pemerintahan lokal di Sumatera Barat yang digaji oleh Belanda. Nah, itu yang tingkat paling tinggi, kelas 4 itu pakai bahasa Belanda, bahasa pengantarnya. Buya Hamka tidak bisa masuk ke sekolah itu gitu. Oleh ayahnya dimasukkan sampai kelas 2 SD. Jadi seseorang yang kemudian kita kenal sebagai Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ini secara formal pendidikannya hanya sampai kelas 2 SD. Dengan segala sedemikian banyak pencapaian internasional yang sudah saya sebutkan di awal tadi gitu. Kita balik lagi pada periode Malik. Karena ayah dan ibunya kemudian berpisah, ibunya menikah lebih dulu dengan seorang saudagar di Delhi dan pindah mengikuti suaminya. Nanti juga ada salah satu buku Buya Hamka judulnya Merantau ke Delhi. Meskipun itu kisahnya dibuat fiktif, tapi itu sebetulnya bagian dari refleksi kepingan-kepingan
pengalaman beliau gitu. Delhi pada waktu itu adalah sebuah perkebunan tembakau yang luar biasa besar, yang luar biasa berdampak ekonomis bagi pembangunan Sumatera Timur ya. Waktu itu belum ada Sumatera Barat, belum ada Sumatera Utara, semua masih masuk dalam wilayah Sumatera Timur. Nah, di umur-umur segitu, Buya Hamka itu disekolahkan ayahnya selain sekolah desa yang umum pagi, dia juga siangnya bersekolah agama yang di sekolah ayahnya sendiri. Tapi si Malik kecil ini, di antara dua waktu itu, sekitar waktu zuhur lah kalau sekarang, dia tidak pulang ke rumah. Apa yang dia lakukan? Dia mampir ke sebuah tempat penyewaan buku. Namanya Bibliotek Zainaro. Ini gabungan dua orang pemiliknya. Ada Zainuddin dan Bandaro Sinaro gitu. Zainuddin ini Zainuddin El Yunus ya, pendiri sekolah Islam yang terkenal juga di Padang Panjang di Sumatera Barat. Apa yang dilakukan Buya Hamka di tempat ini, bibliotek ini, beliau membaca buku-buku yang tidak ada di sekolahnya dan tidak pernah diberikan oleh ayahnya. Karena di situ ada buku-buku umum. Ada novel-novel umum, The Count of Monte Cristo, tapi dalam bahasa Belanda, Graf de Monte Cristo, ada buku-buku sejarah, perang Rusia, perang Korea, buku-buku yang sifatnya tidak diajarkan di dua sekolah yang dia ikuti, baik di sekolah desa pagi harinya atau sekolah agama pada siang harinya. Nah, lama-lama karena itu persewaan buku, uang si Malik ini kan habis buat nyewa buku nih. Terus dia pikir, bagaimana ya caranya saya bisa mendapatkan, menyalurkan keinginan saya untuk baca buku ini. Karena semua menarik, ingin semua dibaca. Akhirnya dia memberanikan diri, bilang kepada sepemiliknya, Pak, kalau bahasa Indonesianya nih kira-kira, Pak, boleh nggak saya bantu menyampulkan buku-buku ini agar lebih rapi dan lebih awet, lebih tahan lama. Nah, ketika kita menyebutkan menyampul buku, pada waktu itu tentu bukan sampul plastik. Karena masih tahun 1920-an, masih berupa karton tebal yang dengan lak, dengan lem yang pekat gitu. Si pemilik mendapat usul dari seorang anak muda ini, dari seorang remaja bilang, oh bagus juga ya. Ya udah kamu kerjakan aja, nanti saya lihat, coba dulu satu. Tapi kemudian oleh si Malik ini dia bilang begini, wah kalau saya kerjakan sekarang, ini nanti waktunya nggak sempat, takut buru-buru. Boleh nggak saya bawa pulang? Jadi dikasih dibawa pulang oleh pemiliknya. Oh ya silahkan, dibawa pulang sama dia. Bayangkan Pak Budi dan para sahabat semua, kalau umur 13 tahun itu berarti Buya Hamka lahir tahun 1908, berarti sekitar tahun 1921. Ya. 1921, masih 7 tahun sebelum Sumpah Pemuda kan. Seorang anak umur 12-13 tahun membawa buku-buku ya, yang buku-buku umum tadi seperti itu ke rumahnya, dan belum ada listrik. Belum ada petromak. Lampu itu masih lampu kelap-kelip dari damar, ya kan? Lilin pun mungkin belum ada yang lilin yang kita ketahui secara umum seperti sekarang. Gitu. Tapi anak ini, si Malik, di luar dia menyiapkan pelajaran untuk besok, dia membaca cepat buku itu. Besoknya dia bawa kan, dikembalikan kepada pemiliknya. Pak Zainuddin, atau kalau yang adanya Bandaro Sinaro, Pak Bandaro, ini saya kembalikan bukunya, dilihat sama yang milik. Oh, bagus Malik. Kemudian bertanyalah si pemilik ini, bagaimana ceritanya isinya? Kaget si Malik, dia tidak nyangka akan ditanya isinya kan? Dia kan semalam bacanya baca cepat. Gitu. Gelagapan dia. Jadi awalnya mungkin dia hanya tahu isi cerita dari satu buku itu kurang dari 5%. Tapi kemudian ketika dia dikasih lagi buku berikutnya untuk disampul, dia mengembangkan kecepatan baca tanpa dia sadari. Menurut saya ini episode penting dalam salah satu fondasi Buya Hamka ya kelak sebagai seorang pujangga. Karena kemudian dari buku-buku berikutnya, tanpa disadari oleh si Malik ini sebagai seorang remaja, dia kemudian mengembangkan apa yang sekarang disebut di dunia literasi disebut sebagai fast reading, membaca cepat gitu. Jadi ketika besoknya, lusanya, pekan depannya dia mengembalikan buku-buku lanjutan itu, kemampuan dia untuk bercerita ulang tentang isi buku itu, yang tadinya mungkin masih di bawah 5%, makin lama makin naik. Nah, saya langsung singkat saja, ini salah satu manfaat yang sering saya share kalau di klub-klub literasi atau kepada
jamaah-jamaah parenting, pengajian para ibu, para ayahanda, jika punya anak-anak seumuran remaja seperti Buya Hamka, atau sudah punya cucu seumuran itu, Pak, Bu, kalau kita kasih mereka buku, jangan lupa kasih tenggat kapan mereka mengembalikan itu. Menyelesaikan apa yang mereka baca itu. Tenggatnya boleh dari mereka. Misalnya mereka bilang, ayah, saya nanti selesaikan novel ini dalam 2 minggu ya. Karena mereka juga mungkin punya kesibukan sendiri sebagai murid dengan berbagai macam ekskulnya kalau anak sekarang kan. Oke. Nah, setelah 2 minggu, apakah ayahandanya atau ibundanya kemudian harus siapkan diri. Kasih anak itu kesempatan untuk menceritakan apa yang dia baca. Karena dengan begitu, si anak ini dia selain mengisi, mempercepat daya serapnya terhadap apa yang sudah dia baca, dia juga melatih kemampuan dia untuk menyampaikan diksi, untuk menyampaikan bacaan, untuk presentasi. Saya lihat ini sebetulnya salah satu fondasi yang paling penting yang tanpa disadari, yang kemudian menjadi salah satu fondasi terbesar bagi Malik yang kemudian kita kenal sebagai Buya Hamka. Makin lama dia makin fasih menceritakan itu. Tidak apa-apa, awalnya kalau kita keterapkan pada anak-anak kita atau cucu kita, si anak itu cerita ngawur dengan bahasa dia sendiri. Tidak harus dipaksa dengan bahasa seperti yang dari buku yang dia baca. Gitu. Nggak apa-apa dia menggunakan istilah-istilah dia sendiri. Tapi itu akan membuat si anak itu jadi artikulatif. Gitu. Nah, kemudian setelah satu fase ini, fase membaca ini, namanya juga anak-anak, ada titik jenuhnya dia kan. Oleh ayahnya kalau dia kembali ke rumah dikasih kitab-kitab bahasa Arab gundul ya, yang tebal-tebal. Mungkin anak-anak kita sekarang susah atau sebagian kita juga susah. Jangankan Arab gundul, Arab gondrong aja susah ya. Udah ada harakatnya aja bacanya susah. Gitu, apalagi Arab gundul. Nah, si Buya Hamka, si Malik remaja ini pada satu titik enough is enough nih. Ayahnya ini kan disiplin sekali. Dan dia kangen dengan ibunya. Akhirnya, dia kabur. Bapak Ibu sekalian. Anak 13 tahun ini kabur. Coba, kalau kita ingat, seumur-umur itu, kita pernah kabur paling jauh berapa kilo kira-kira dari sekolah? Berapa Pak Budi? Paling 3 kilo. 3 kilo ya. Mungkin ada yang 5 kilo, mungkin ada yang 10 kilo kali paling jauh ya. Buya Hamka kaburnya kemana? Dia tinggal di Padang Panjang, yang sekarang masuk Sumatera Barat. Yeah. Dia kabur ke Bengkulu. Wow. Anak umur 13 tahun di tahun 1921. Bayangkan, harus dia ke Pelabuhan Teluk Bayur di Padang, naik kapal laut ke Bengkulu, dan itu dia masih mencari lagi satu desa namanya Napal Putih. Kenapa? Karena di situ yang dia dengar ada keluarga ibunya, ada salah seorang pamannya yang tinggal. Jadi ini anak sudah sampai level jenuh sekali, ya, dia kabur. Kemudian pada waktu sampai di Bengkulu, begitu turun dari kapal laut, mungkin juga karena di kapal laut dia tidak bisa istirahat, atau ada masalah higienis, sanitasi dan lain-lain, makannya nggak benar, sakitlah si Malik ini, kena malaria tropicana, ya. Jadi selama 2 bulan berikutnya di Bengkulu itu dia kena 2 penyakit berat, malaria dan kemudian cacar air. Cacar air ini kemudian yang berdampak membuat wajahnya dalam bahasa Minang itu capu, bopeng. Bopeng. Dan kemudian itu nanti nama Capua ini jadi nama julukan si Malik. Setelah dia balik, bahkan sampai besar pun teman-teman dekatnya tuh sering memanggil dia gitu. Karena kalau habis cacar air kan ada bekas lubang-lubangnya gitu ya. Kalau tidak tuntas. Nah, itu yang dialami oleh seorang remaja Malik umur 13 tahun. Jadi di sini para bunda, ayahanda, kalau ada anaknya yang masih suka kabur-kaburan, jangan marah. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti jejak Buya Hamka. Ya. Jangan langsung stres gitu. Wah, anak saya kabur nih. Padahal udah disekolahkan di Wellington. Jauh banget. Di sekolahnya udah bagus. Masih kabur ke Rotorua. Kemana lah, ke Christchurch gitu ya. Biarin aja Pak. Mudah-mudahan dia mengikuti jalan Buya Hamka. Amin. Amin ya. Nah, karena saya ingat sekali waktu tahun 2013 sebelum buku saya ini, saya menulis satu buku yang namanya Tadarus Cinta Buya Pujangga. Sebagian besar saya masukkan lagi ke sini. Ini katakanlah versi revisi. Waktu dibahas di klub baca Bank Syariah Mandiri ya, waktu itu tahun 2013
klub baca Bank Syariah Bank Mandiri ini setiap bulan bahas buku di cabang mereka yang di Sarina Tamrin, di Tamrin, itu dari 200 manajer mereka se-Jabotabek. Mereka sudah berjalan 3 tahun dan tiap bulan itu tanpa pernah terputus sekalipun pasti bahas buku ekonomi dan perbankan. Untuk pertama kalinya mereka bahas buku Buya Hamka yang saya tulis ini gitu. Tapi saya minta mereka baca dulu sebulan sebelumnya supaya nanti pertanyaannya, diskusinya jadi mengalir. Yang ingin saya sampaikan, setelah para peserta yang sekitar 200 orang itu baca dan kemudian acara dibuka, MC-nya bilang, dia punya 3 anak laki-laki umur remaja dan mereka tadinya merasa kepalanya juga udah pecah. Ya kita paham lah yang punya anak remaja SMP, SMA kan, bagaimana kelakuan mereka gitu. Beda dengan waktu mereka masih SD. Masih SD dibawa jalan-jalan, masih dipegang-pegang, dilus-lus itu masih mau gitu. Tapi mereka udah yang SMP, apalagi SMA, mereka udah punya jadwal sendiri. Ya, kita yang orang tua yang udah punya anak seumuran itu kita bisa memahami periode ini gitu. Nah, si MC-nya bilang, tadinya kepala kita udah mau pecah menghadapi 3 anak laki-laki kami. Tapi setelah baca novel tentang masa muda Buya Hamka ini, Masya Allah, akhirnya kita bersyukur anak-anak kita tidak senakal Buya Hamka waktu pada masih muda. Nah, saya lanjutkan lagi balik setelah periode beliau dari Bengkulu dan mendapatkan penyakit itu, di situ si Malik remaja ini berpikir, oh ini jangan-jangan cara Allah menegur saya nih, karena saya kabur dari rumah. Jadi ada hikmah di situ bagi seorang ABG remaja yang dia tadinya karena dia jenuh, dia kabur, kemudian dia kembali. Nah, oleh ayahnya kemudian dimasukkan lagi ke berbagai sekolah agama, salah satunya yang terkenal itu di Parabe, sekitar 5 km dari Bukit Tinggi. Syekhnya juga sangat terkenal, Syekh Musa, Syekh Ibrahim Musa, Parabe, yang juga kawan ayahnya. Tapi anak ini, Buya Hamka ini memang spesial nih, one of a kind. Dia bukan tipe yang mau duduk tenang, anteng belajar. Dia lebih sering ikuti pertandingan silat, lebih sering ikuti perlombaan adu burung balam seperti burung kukur gitu, burung balam yang dilakukan oleh masyarakat adat. Nah, uniknya perlombaan-perlombaan itu biasanya dimulai dengan pepatah petitih oleh para ketua adat. Si Malik ini selalu menyediakan notes kemanapun dia bawa, dicatat itu sama dia. Dicatat semua yang dikatakan oleh para ketua-ketua adat itu. Dihafalkannya sama dia. Dan kalau dia nanti punya kesempatan kembali ke Maninjau, ke kampung ibunya, tempat dia lahir, Buya Hamka hanya 6 tahun pertama di Maninjau, di pinggir danau Maninjau itu, nanti dia akan pamer nih, anak muda ini, kemampuan dia berpetata petitih. Sehingga oleh para ketua adat pada waktu mereka kagum, takjub gitu ya, emes, kok ada ya anak muda yang tertarik gitu. Akhirnya pada umur 16 tahun, Malik ini dikasih gelar oleh masyarakat adatnya, digelari Datu Indomo. Nah, Datu Indomo ini salah satu gelar adat dari leluhur-leluhur mereka yang sebelumnya jarang dipakai. Dan ini pun sangat jarang sekali dalam tradisi Minang, seorang remaja yang masih belasan tahun itu mendapat gelar adat. Karena biasanya yang mendapatkan gelar adat dipanggil Datu itu adalah mereka yang sudah dianggap sepuh, yang sudah dianggap pengetahuannya luas, kontribusinya ke masyarakat tinggi. Jadi bisa dibayangkan bagaimana seorang Malik ini sejak usia muda, dia punya kemampuan yang memikat. Mungkin kalau dari sisi psikologinya, dia seorang sanguinis ya. Jadi ketika dia berbicara, dia seorang penyampai yang baik, seorang yang fasih gitu ya, seorang yang eloquence dalam menyampaikan gagasan-gagasan, dan seluruh gestur tubuhnya ketika dia berbicara itu, kalau kita yang pernah lihat Buya Hamka ya, dengan suaranya yang serak-serak, ketika beliau usia tua itu memang memikat masyarakat dari berbagai etnis budaya, bukan hanya dari Minang saja. Lalu kemudian beliau minta izin pada ayahnya untuk belajar ke Jawa. Jadi pada waktu beliau belajar sering baca-baca di perpustakaan itu, sebentar lagi paparan saya agar ada nanti mungkin tanya jawab ya. Ketika beliau sering baca di bibliotek Zainaro itu, ada beberapa koran, ada Pelita Andalas, ada macam-macam koran gitu ya, ada 7 koran atau lebih pada waktu itu. Kok dia lihat di mashead itu, di box redaksi, ada satu nama Ajun Sobirin. Kalau sekarang itu mungkin
tokoh terkenal pers lah ya, grup pers yang semuanya itu namanya sama semua. Lalu si Malik muda ini yang masih remaja, dia berpikir, wah ini orang hebat nih. Disurati sama dia, Pak Ajun, kira-kira kalau bahasa Indonesia yang sekarang, saya ingin tahu bagaimana caranya menjadi orang sukses. Dan surat itu dijawab oleh Ajun Sobirin. Yang intinya, kalau kau mau berhasil, anak muda, engkau harus pergi keluar dari kampungmu. Engkau harus merantau. Engkau harus mengunjungi Jawa. Gitu. Nah, itu jadi yang kemudian membuat dia semakin ingin mendapatkan pengalaman di tempat lain. Meski secara antropologis, masyarakat Minangkabau juga sudah terkenal dengan tradisi merantaunya yang sangat tinggi. Tapi dengan mendapatkan tambahan itu, modal dia untuk belajar, itu kemudian jadi tambah semangat. Nah, qadarullah pada waktu tahun-tahun itu, kakak ipar beliau, sebetulnya kakak ipar sepupu, yang namanya ini, Ahmad Rashid Sultan Mansur, Buya A.R. Sultan Mansur, itu sudah tinggal di Pekalongan. Nah, itu kakak iparnya Buya Hamka, yang kemudian juga jadi salah seorang kelak nanti ketua umum Muhammadiyah, gitu ya, setelah kemerdekaan. Jadi dia bilang, saya mau belajar sama kakak saya. Nah, oleh ayahnya kan diperbolehkan dong belajar sama kakak iparnya kan. Datanglah dia ke Yogyakarta dulu. Tapi sebelum ke Pekalongan, ada pamannya di Yogyakarta. Dia tinggal bersama pamannya dan kemudian ikut pengajian syarikat Islam. Buya Hamka di umur 16 tahun, masih sebagai malik, kemudian dia belajar pada Haji Omar Said Cokro Aminoto, HOS Cokro Aminoto, ya Haji Bagus Hadikusumo, Raden Mas Suryo Pranoto gitu ya. Pokoknya banyak tokoh-tokoh pergerakan dan Islam pada waktu itu yang jadi guru dia. Nah, si Malik muda ini, karena sejak kecil dia sudah baca kitab-kitab bahasa Arab yang diberikan oleh ayahnya, pada awalnya dia underestimate. Apalagi yang saya bisa pelajari nih dari para guru ini. Gitu. Tapi kemudian pada saat dia ikut untuk pertama kali sesi yang diberikan oleh HOS Cokro Aminoto, dia terkagum-kagum. Seperti ditulisnya dalam autobiografinya Kenang-kenangan Hidup itu. Menurut tulisan Buya Hamka yang kemudian saya pindahkan ke dalam biografi saya ini, di Minang itu saya mendapatkan Islam itu sebagai oksigen. Tapi di Jawa, saya mendapatkan Islam itu sebagai membuka mata saya melihat realitas. Karena cara Cokro Aminoto, Kyai Bagus Hadikusumo, dan lain-lainnya dalam menjelaskan itu, seperti yang sekarang disebut tadabur itu ya, satu ayat dikupas mendalam, dikaitkan relevansinya dengan realitas sosial yang ada, dikaitkan lagi dengan ayat lain. Sementara waktu Buya Hamka, waktu masih di Minang, kitab-kitab yang diberikan ayahnya itu semua serba fikih aja. Bagaimana hukum wudhu, bagaimana hukum ini, bagaimana hukum ini, bagaimana hukum itu gitu. Nah itu juga mungkin yang menyebabkan dia sempat jenuh dan sempat kabur di Bengkulu pada waktu umur 13 tahun itu. Tapi ketika dia pindah belajar pada tokoh-tokoh syarikat Islam, dia mendapatkan cara tafsir yang baru. Oh ternyata agama Islam itu sangat relate dengan problem-problem keseharian masyarakat. Pada waktu Buya Hamka datang ke Yogyakarta tahun 1924, umur 16 tahun, setahun sebelumnya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, baru saja meninggal dunia. Jadi Buya Hamka sebetulnya tidak pernah ketemu langsung dengan Kiai Dahlan, karena Kiai Dahlan sudah meninggal. Nah, qadarullah saya juga menulis tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan di novel saya Sang Pencerah, yang terbit tahun 2010 dan sudah difilmkan juga waktu itu. Ada tentang Sang Pencerah. Saya nggak tahu, mungkin pernah diputar juga di komunitas Muslim di New Zealand dan Australia sekitarnya. Tapi itu salah satu novel saya juga gitu ya pada waktu itu. Nah, balik lagi ke cerita Malik ini, setelah beliau belajar di Jogja 6 bulan, dan gurunya banyak, bukan hanya guru syarikat Islam, bukan hanya guru Muhammadiyah. Buya Hamka pun belajar pada guru-guru Ahmadiyah pada waktu itu. Ada beberapa orang gurunya Ahmadiyah. Jadi dia kalau istilah sekarangnya itu inklusif ya, mendapat banyak masukan. Dia juga bergaul, kalau secara resmi tahun 1924 itu kan Nahdlatul Ulama belum berdiri, karena kan NU berdiri 1926 ya. Tapi karena tradisi kultural Islam di Jawa itu udah sangat
NU secara lebih tradisional gitu ya, maka Buya Hamka juga sudah terbiasa. Dia juga bergaul dengan cara pandang, cara ibadah yang banyak dilakukan oleh masyarakat Islam Jawa. Itu yang kemudian membuat Buya kemudian setelah beliau menjadi ulama, kita lihat tidak eksklusif gitu. Dia tidak hanya berdasarkan satu ormas atau satu cara beribadah tertentu, meskipun dikenal sangat kental warna ke Muhammadiyahan beliau. Nah, singkat cerita, setelah kemudian beliau balik, setelah belajar sementara ketika beliau belajar dengan kakaknya ini kemudian memberi adik iparnya ini buku-buku, risalah-risalah waktu itu yang ditulis oleh misalnya Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha, yang waktu itu sedang bersemangat dengan pan-islamisme. Jadi Malik muda ini mendapatkan pasokan informasi dunia internasional itu melalui 3 tokoh ulama yang waktu itu juga sudah terkenal di dunia Islam. Lalu oleh kakak iparnya ini, Buya A.R. Sultan Mansur, si Malik ini mulai disuruh untuk sering ceramah di lingkungan Muhammadiyah di sekitarnya. Nah, bagian terakhir dari sini yang akan saya sampaikan, setelah kemudian waktu itu komunis mulai makin kuat, tahun 1926 itu ada pemberontakan komunis di Sumatera Barat, di Selunkang, di Sawalunto. Nah, kemudian Buya Hamka disuruh oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah di Jawa untuk kembali membantu ayahnya membendung komunisme. Kalian dirikanlah Muhammadiyah. Itulah yang menjadi latar belakang berdirinya Muhammadiyah di Maninjau, yang merupakan Muhammadiyah pertama di luar Pulau Jawa. Jadi yang Muhammadiyah di Maninjau itu merupakan Muhammadiyah pertama di Pulau Sumatera, sekaligus Muhammadiyah pertama di Pulau Jawa. Menariknya di sini, meski si Malik ini pengalamannya di Jawa sudah banyak, kemampuan ilmu agamanya, ilmu sosialnya, sosiologinya, antropologinya itu sudah banyak pesat. Tapi karena dia sekolahnya tidak ada yang kelar, dia nggak punya sertifikat. Ketika diuji di sekolah di Muhammadiyah yang didirikan oleh ayahnya sendiri, yang waktu itu membutuhkan banyak guru-guru muda, Malik tidak diterima. Wah, anak ini sakit hati benar. Ini sekolah yang didirikan oleh ayahnya, dia sendiri sudah belajar banyak di Jawa, pengetahuannya banyak gitu ya, sampai dipuji-puji oleh kakak iparnya. Tapi ketika dia melamar untuk menjadi guru di sekolah yang dibangun oleh ayah andanya sendiri, dia tidak diterima. Di sekolah itu ada gaji sekitar 7,5 gulden waktu itu. Ukurannya cukup besar bagi seorang anak muda yang belum menikah. Sakit hati kemudian Malik di umur 19 tahun, dia memutuskan, untungnya saya pergi ke Mekah. Saya berhaji, maka berhajilah dia. Tahun 1927, pertama kalinya. Dia melewati miladnya, hari kelahirannya 17 Februari itu di tengah laut, di kapal Karimata. Sampai di haji, di Tanah Suci, dia melakukan haji. Tadinya niat awal dia adalah mau belajar 10 tahun. Mau belajar 10 tahun supaya lebih matang ilmu agamanya. Tapi setelah musim haji selesai, datanglah satu rombongan kapal di mana salah seorang penumpangnya itu namanya Haji Agus Salim, yang waktu itu umurnya sekitar 42-43 tahun. Sudah jadi tokoh terkenal di Indonesia. Sudah jadi diplomat terkenal. Buya Hamka umur 19 tahun, melihat seorang melihat seorang diplomat terkenal yang berasal dari sama-sama etnis budayanya orang Minang, dia nih kagum. Dia ingin selalu berada dalam jangkauan pandangan mata Haji Agus Salim. Akhirnya mereka sering diskusi, singkat cerita. Kemudian Haji Agus Salim, singkat cerita, menyampaikan begini, Malik, kamu masih muda. Kalau belajar agama itu bisa nanti-nanti. Gitu. Tapi sekarang di kampungmu, di Indonesia, di tanah air kita, ini butuh orang-orang muda seperti kamu untuk mempercepat pergerakan. Tahun 1927 ini ya, masih setahun sebelum Sumpah Pemuda. Seumuranmu di Belanda itu ada namanya Hatta. Dia juga sudah bikin namanya Perhimpunan Indonesia. Sudah ada nama Indonesia tahun itu gitu kan. Akhirnya Malik berpikir, dia kembali tapi tidak ke Minang, dia kembali ke Medan karena Medan waktu itu kota yang paling hidup. Semua aktivitas itu intelektual hidup. Banyak media cetak, banyak majalah.
dan sebagaimana macamnya buku-buku lain lebih mudah diakses. Sudah jadi kota metropolis lah pada waktu itu Medan. Sepulang dari Medan dari Tanah Suci itu, dia ditawari untuk menulis pengalamannya oleh sebuah harian di Medan. Dan dia menulis dengan nama sekarang lengkap, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Setelah beberapa edisi tulisan-tulisan but baik, dia merasa karena waktu itu kan sebuah huruf harus ada platnya satu-satu kan. Kalau sekarang kan gampang kita dengan komputer. Waktu itu semua huruf ada platnya. Wah, kepanjangan ini nama. Akhirnya diambil oleh dia semua huruf-huruf singkat di huruf awal dari nama itu. Jadilah akronim HAMKA itu. Yang pertama kali dipakai oleh dia tanggal 13 Agustus tahun 1927 di edisi 13 Agustus itu. Jadi sebelum 20 tahun dia sudah pakai nama HAMKA. Belum pakai nama Buya Hamka. Karena Buya Hamka itu, Abuya adalah panggilan di Minang untuk kiai kalau di Jawa ya. Seseorang yang dianggap paham agama. Jadi di Minang itu ada dua panggilan buat ayah. Mereka yang paham agama dipanggil Abuya atau Buya. Mereka yang paham adat dan mendapatkan rekognisi pengakuan resmi dipanggil Datu gitu. Sementara kalau di rumah ya mungkin panggilannya biasa saja, Aba variasinya ya, dari Aba atau Bapak atau yang secara umum. Nah, kira-kira itu pengantar singkat tentang Buya Hamka yang saya tulis dalam buku pertama saya dan sangat baik bagi para orang tua, bagi para kakek nenek yang punya sekarang remaja-remaja agar tidak cepat buru-buru terutama stres dalam menghadapi masa pergolakan remaja ini. Saya sudah sampling di beberapa tempat, di beberapa kampus, Pak Budi Putra dan para ayah bunda sekalian yang saya hormati, tidak ada, sejauh ini saya belum pernah ketemu, ada seorang anak yang kenakalannya waktu remaja itu mengalahkan kenakalan Buya Hamka. Pak, waktu dia kelas 2 SD itu, si Malik ini, semua teman perempuannya satu kelas dibikin surat cinta sama dia. Dahsyat enggak? Dahsyat enggak? Tapi dia bilang, itu saya bukan buat merayu. Saya sedang melatih kemampuan bahasa saya, katanya. Oh. Jadi kemampuannya berargumentasi itu sudah muncul. Nah, jadi kita tidak heran ketika kemudian melihat dalam perjalanan selanjutnya, kemampuan itu yang jalin berkelindan ya, di satu sisi dia sudah mendapatkan fondasi agama yang sangat kuat yang didisiplinkan oleh ayahnya, tapi kemudian minatnya sendiri pada sastra demikian besar, sehingga ini sebagai penutup dari saya, sebelum nanti ada tanya jawab, masih memungkinkan ya waktunya? Masih Ustaz. Ya, jadi sebagai penutup, Buya Hamka pernah diminta oleh Taman Ismail Marzuki untuk memberikan orasi kebudayaan. Itu tanggal 11 Maret 1970. Jadi sekitar 11 tahun sebelum beliau meninggal gitu ya. Apa yang Buya Hamka sampaikan? Gitu. Saya ini seorang pengarang pada awal dan pada akhirnya. Jadi dia mengidentifikasikan dirinya sejak awal, keinginannya itu memang sebagai seorang pengarang, sebagai seorang pujangga. Dia tidak pernah mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang ulama. Selain ini tentu bentuk ketawaduan ya, kerendah hatian gitu. Buya Hamka tidak pernah dalam satu tulisan yang pernah saya baca atau penjelasan dari orang-orang yang pernah paham dengan dia pernah mengaku menguasai salah satu cabang ilmu agama dalam Islam yang dia akui sendiri. Dia tidak pernah mengaku demikian. Meski begitu, Perguruan Tinggi Al-Azhar di Kairo pada tahun 1959 memberikan gelar doktor kehormatan kepada Buya Hamka. Itu gelar doktor yang pertama. Dan itu sekitar 33 tahun sebelumnya, tahun 1926, ayah beliau itu juga mendapatkan gelar doktor kehormatan yang sama. Jadi Buya Hamka dan ayahnya ini, Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul, adalah ayah dan anak pertama yang mendapatkan gelar doktor HC dari Al-Azhar Kairo. Jadi ini tentu sebuah pengakuan yang sangat luar biasa besar. Meskipun Buya Hamka sendiri mengaku, tidak pernah mengaku dia sebagai seorang yang ahli agama. Kalau kita baca buku-buku Buya Hamka, apalagi bagi kawan-kawan yang terbiasa terdidik membaca paper-paper dan risalah ilmiah,
Buya Hamka itu dalam semangat dia menulis memang lebih mengutamakan keriangan hati. Dia tidak ketat dengan standar-standar akademis. Jadi kadang-kadang kalau dia menulis nama orang itu nama-nama tokoh-tokoh dalam sejarah ya, tokoh-tokoh akademis gitu, sering tidak akurat, banyak typo gitu ya. Nah, kurang lebih itu pengantar saya. Mudah-mudahan bisa jadi pemantik diskusi lebih lanjut dan terutama lagi juga nanti jika ada kesempatan mudah-mudahan bisa kita perdalam. Siap. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ini Pak, ceritanya tentang Buya Hamka ini. Beliau juga selain rendah hati, tidak mau mengumbar kepintarannya, kepandaiannya juga kalau saya baca itu pernah menolak jabatan pangkat mayor jenderal dan dubes kalau nggak salah seperti itu ya, udah ya. Ya. Seperti itu ya. Kalau dari sisi dakwah sendiri sebenarnya ada nggak perbedaan Buya Hamka ini dalam berdakwah dengan ulama-ulama yang lain gitu? Ya, jadi sebetulnya kalau Buya Hamka ini kan sejak awal dia menggolongkan diri, kalau menggolongkan diri bukan maksudnya memposisikan diri dia tidak mengikuti kaum tradisionalis yang di Minang gitu ya. Dia lebih pengalaman dia membaca risalah-risalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridho gitu, Muhammad Abduh ya, Syekh Rashid Ridho, Muhammad Abduh dan lain-lain pada waktu itu membuat dia sekarang kalau untuk kepentingan kategoris kita bisa sebut sebagai modernis ya. Tapi sebagaimana kita ketahui beliau juga tidak memusuhi kubu tradisionalis gitu. Buya Hamka juga sangat banyak memperkenalkan dalam tulisan-tulisan dia pentingnya kaum sufi, pentingnya tasawuf. Tapi tasawuf yang mungkin berbeda dari pemahaman yang dilakukan oleh kaum tanda kutip tradisionalis sebelumnya gitu. Seperti bukunya dalam tasawuf modern itu kan, salah satu buku beliau yang sering dicetak ulang sampai sekarang, itu tergambar sekali bagaimana Buya Hamka pada dasarnya juga dia sangat toleran terhadap pemikiran-pemikiran di luar Islam. Sehingga ketika dia menjelaskan Indonesia sebagai negara kita itu, misalkan pada periode kemudian setelah PKI, pemberontakan 1965 itu bisa dikalahkan ya, bisa tumpas, Buya Hamka tidak pernah secara eksklusif menyatakan itu sebagai bagian dari kemenangan umat Islam atau kemenangan risalah ilahi di atas bumi. Tidak. Buya Hamka melihat itu sebagai kemenangan umat Islam dan umat-umat beragama lainnya di Indonesia yang merupakan negeri kita gitu. Jadi cara pandang beliau itu tetap cara pandang yang inklusif. Nah, dalam hal pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Buya Hamka sebagai seorang penganut mazhab Syafi'i ya, sebagai sebetulnya dia juga ahli sunnah wal jamaah, mungkin kisah yang paling besar yang paling kita sering ingat itu kan bagaimana ketika beliau diundang oleh Kiai Haji Ibdam Khalid kan, disuruh dia menjadi imam karena dia tahu makmum di belakangnya semua NU dan sholat subuh, maka Buya mempraktekkan adanya kunut gitu. Padahal sehari-hari beliau tidak menjalankan kunut sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dan kemudian ketika pada gilirannya Kiai Haji Ibdam Khalid diundang ke Al-Azhar, diminta menjadi imam oleh Buya Hamka, karena tahu di belakangnya orang-orang Muhammadiyah mayoritas, Kiai Haji Ibdam Khalid yang NU kemudian membalas dengan tidak melakukan kunut gitu. Jadi pada waktu itu bukan masalah-masalah yang jadi perdebatan besar gitu, casual aja gitu ya. Ya memang karena mau bagaimanapun kita lihat dalam Islam ini kan ada 4 mazhab besar kalau kita kembalikan lagi kan, dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah gitu. Di mana masalah-masalah furu' soal ibadah itu sebetulnya bukan masalahnya. Masalah utama umat Islam di Indonesia kan masalah kebodohan. Masalah masih banyaknya korupsi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang notabene umat Islam juga. Masalah-masalah bagaimana uhuwah Islamiyah itu pada level tertentu berjalan, tapi pada level yang lebih besar tidak berjalan gitu. Kalau kita bisa melakukan ini sebagaimana dicontohkan oleh Buya Hamka ya dan para ulama lain baik dari NU, dari Persis ya, di mana yang dikedepankan itu adalah titik temu, sebetulnya potensi umat Islam di Indonesia itu harusnya jauh lebih maju dibandingkan dari sekarang ini. Baik ya. Kalau saya melihat dari apa yang telah diceritakan oleh Ustadz ya, udah ya, bahwa ada semangat yang sangat luar biasa dari
Buya Hamka ini waktu kecil ya membaca, membaca dan Betul sekali. untuk maju gitu. Jadi ini yang bisa dicontoh oleh kita semua umat Muslim yang ada di Wellington khususnya, karena kan banyak yang masih punya anak kecil. Kalau saya udah tua, jadi mungkin yang anak-anak kecil saja lah gitu. Mulai membaca ternyata membawa bisa menjadikan orang lebih pinter, menambah wawasan yang sangat luas. Baik, mungkin ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Ya Pak Budi. Silakan Pak Tuami. Oke, makasih kesempatannya. Ya. Ya, menarik sekali nih kalau kita berbicara mendengarkan tentang kisah daripada Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Ya, artinya memang dari Sumatera ataupun pulau-pulau besar di Indonesia itu ya banyak menghasilkan tokoh. Kalau di Sumatera ya termasuk Buya Hamka, dan sebelum-sebelumnya ada Syekh Nuruddin Ar-Randiri atau Hamzah Mansuri. Iya. Kemudian Buya Hamka ini sebenarnya hadir ini termasuk orang yang lebih terbuka ya, Ustaz. Ya. Ya, sama juga mungkin dengan Idam Halid, ya. 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 Dan saya sangat tertarik dengan buku yang ditulis oleh Tasawuf Modern. Mungkin pada saat itu mungkin hampir saat ini juga yang istilahnya ada kelompok yang mengharamkan tasawuf lah, akhirnya mengganti dengan nama Taksiyatun Nafs sekarang. Yang intinya mungkin sama. Saya tertarik ini dengan tasawuf modern yang ditulis oleh Buya Hamka, yang mana yang kita tahu bahwa sebenarnya tasawuf modern yang dibukukan ini merupakan potongan daripada tulisan-tulisan atau ceramah-ceramah beliau di salah satu koran ya waktu itu. Ya. Adalah. Kira-kira apa dasar pemakarannya Buya Hamka ini? Ya, karena saya tahu Ustaz lebih mengerti lah pemikiran daripada Buya Hamka, sehingga beliau menulis tentang tasawuf modern ini. Ya. Terima kasih Pak Arifai. Jadi mohon sebetulnya izin sebelum itu Ustaz, mohon izin kita buka hari ini itu jam 17.12, jadi sekitar masih ada 5 menit untuk menjawab pertanyaan Pak Ketua Umi. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi tasawuf modern ini sebetulnya sebuah rubrik yang tetap di majalah Pedoman Masyarakat sejak tahun 36 itu tadi. Idenya sebetulnya itu disampaikan oleh yang tadi saya sebutkan oleh Pak Abdul Karim Oi Cheng Hien, yang kemudian nanti menjadi pendiri PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Dia bilang ke kawannya ini, kira-kira Malik, ini banyak pertanyaan-pertanyaan dari awam yang mungkin bisa kamu bantu jawaban di majalahmu gitu. Jadi itu sebetulnya tanya jawab surat pembaca, konsultasi awalnya. Pertanyaannya itu dari masyarakat, tanyanya macam-macam. Kemudian Buya Hamka Malik ya waktu itu dia mikir apa ya nama judulnya ini. Nah, tasawuf modern. Karena memang dia banyak mengambil dari perbendaharaan, penjelasan dari Ibnu Rushd, Al-Ghazali, Al-Junaid Al-Baghdadi ya. Pada waktu itu tokoh-tokoh tasawuf. Tapi kalau dalam istilah Buya Hamka, saya ambil sedikit dari sini, saya ambil sedikit dari sini, yang sedikit dari sini itu dari filsafat Yunani, dari penjelasan. Karena dia baca Aristoteles, dia baca Socrates, dia baca Plato, macam-macam. Kemudian saya tambahkan itu dengan sedikit pengalaman saya, penderitaan saya, dia bilang kan, wawasan saya, apa yang saya lihat di masyarakat. Kemudian saya jadikan dalam satu penjelasan. Itu penjelasan dia tentang tasawuf. Tapi menurut Buya Hamka, sejak awal, tasawuf yang, definisi tasawuf yang dia setujui itu, tasawuf yang dijelaskan oleh Al-Junaid Al-Baghdadi, yaitu ketika seseorang keluar dari perangai yang buruk, masuk ke dalam perangai yang baik. Jadi seseorang yang sudah hijrah dari laku, dari akhlak-akhlak yang tercela kepada akhlak-akhlak yang bagus, menurut Buya Hamka, ketika dia mengutip Junaid Al-Baghdadi, itu sudah masuk tasawuf. Jadi bukan hanya dalam sebuah aktivitas yang spesifik, yang sampai mengharamkan dunia, sampai nggak mau kerja. Kalau itu malah Buya Hamka nggak setuju. Dia malah mengkritik. Menurut dia orang yang betul-betul sufi yang mendalami tasawuf itu justru dia makin semangat bekerja. Kenapa? Untuk kejayaan Islam di dunia, untuk penyebaran risalah ilahiyah gitu. Orang yang belajar tasawuf yang sebetulnya itu nggak jadi mati terhadap
atau mengasingkan diri terhadap duniawi. Ini penjelasan Buya Hamka dalam tasawuf modern gitu. Jadi dia kembalikan pada konsep dasar yang dijelaskan oleh Junaid al-Baghdadi itu, bahwa tasawuf itu sebetulnya pengertian dasarnya ketika seseorang itu pindah kelakuannya dari segala yang buruk dan tercela, dia meninggalkan itu, kemudian dia melakukan hal-hal yang baik, yang mulia. Nah, kalau bahasa agamanya kan dari yang masmumah ke yang karimah gitu ya. Itu sudah masuk dalam domain tasawuf. Demikian Pak Arifai. Terima kasih Ustadz. Ini di Wellington sudah saatnya berbuka. Mungkin untuk teman-teman yang ada teman-teman yang ada di New Zealand boleh ambil sambil air minum. Kita akan ada sedikit pengumuman sebelum kita tutup kegiatan sore hari ini. Untuk besok sore itu akan ada kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahab. Ya, beliau adalah pimpinan Pompes Pondok Pesantren ini Darul Halim dari Jakarta. Terus untuk nanti malam Minggu kita akan ada khusus untuk training menjadi imam dan khotib. Karena kita kan tidak bisa sholat di masjid, kita akan sholat di rumah masing-masing. Nah, nanti akan ada training imam dan khotib oleh Ustadz Farid Sainong untuk hari Sabtunya. Ya. Sekali lagi terima kasih Uda Akmal atas ceritanya sangat menarik nih. Sayangnya waktunya tidak banyak, tapi mudah-mudahan kita akan dipertemukan lagi di masa mendatang sehingga kita bisa membedah buku ini lebih lanjut lagi, karena pemikiran Buya Hamka ini kan sangat luar biasa gitu. Tekad dan semangatnya dari kecil itu yang bisa ditiru oleh khususnya umat Muslim atau umat Islam untuk memajukan Islam itu sendiri gitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, Ustadz. Kami mungkin ada sepatah kata terakhir dari Ustadz untuk kita semua. Ya, saya juga istighfar minta ampun pada Allah jika ada kesalahan pengutipan tadi dari ayat-ayat atau hadis Nabi, dan mohon maaf dibukakan pintu maaf dunia akhirat lahir batin pada Bapak Ibu semua jika ada contoh-contoh kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan bertemu dengan 1 Syawal dengan hari raya Idul Fitri. Selamat Idul Fitri bagi seluruh keluarga besar muslimin muslimat di New Zealand dan sekitarnya. Tabarakallah minna wa minkum. Semoga Allah mudahkan kita bertemu dalam satu tempat nanti cepat atau lambat atas irodahnya, dan kita terus berkiprah sesuai dengan bidang masing-masing. Semoga kita juga termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur di tengah semua kesulitan wabah ini. Amin, amin, amin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jamaah yang saya hormati, kita tutup kegiatan sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya Budi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka yang ada di New Zealand. Selamat melanjutkan puasa khususnya yang ada di Indonesia. Ya. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Wa iyyakum ajmain. Ya.